Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada malam hari ini semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah ya dari penulis favorit kita, penulis asal Kalimantan Tengah, yaitu Om Ras ya. Sudah lama ya kita tidak membawakan kisah dari Kalimantan, terutama di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari Om Ras yang berasal dari Kalimantan Tengah, kisah dari Kalimantan Tengah, dan semoga teman-teman semua suka. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia hadir di channel kami, di setiap konten-konten kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor pada santet keluarga Busana. Siang itu di pasar yang ada di Kalimantan Tengah. Yang ini kan Pak? Tanya seorang pemuda sambil menunjuk ke arah setumpuk karung beras itu. Ah iya, yang itu, jawab seorang bapak-bapak yang sebagian rambutnya sudah terlihat mulai memutih. Nopen pun segera mengangkat satu persatu karung-karung beras tersebut, berharap jika pekerjaannya itu bisa segera selesai, ya, agar ia bisa cepat untuk mendapatkan upah. Meskipun lelah, Nopen pun masih bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Dan setelah selesai, ia pun bisa menerima upah serta pujian dari si bapak yang sudah menggunakan jasanya tersebut. Jarang sekali anak muda seperti kamu ini mau bekerja keras seperti ini. Nopen pun tersenyum mendengar ucapan si bapak. Dalam hatinya, ia berkata, mau bagaimana lagi setelah ayahnya meninggalkan ibunya demi wanita lain? Nopen selaku anak pertamalah yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Terima kasih banyak ya, lanjut si bapak sambil tersenyum. Ya Pak. Nopen lalu berjalan mulai memasuki pasar dan langkahnya kala itu terhenti di sebuah toko sembako. Nopen lalu membeli gula, teh, dan juga sabun mandi, barang-barang yang sudah habis di rumahnya. Hei Pen, barang datang, seru salah satu laki-laki yang merupakan tetangga Nopen. Ya, lelaki itu memilih beberapa toko di pasar tersebut dan sebagian tokonya dijaga oleh anak buahnya, termasuk toko tempat Nopen berbelanja pada saat itu. Nopen pun segera bergegas berlari untuk segera menyerbu barang-barang yang baru datang tersebut. Dan rupanya di sana pun kala itu sudah banyak para buruh angkut yang mulai mengangkut barang-barang dari truk menuju ke toko. Tak mau ketinggalan, Nopen pun juga langsung ikut bergabung. Hingga di tengah-tengah pekerjaannya itu, Nopen mengalami musibah yang tentu saja tidak ia inginkan. Nopen kala itu terjatuh saat ia mulai menuruni gundukan tanah berbatu yang digunakan sebagai penutup lubang di tengah jalan. Beras yang kala itu ia bawa pun langsung berserakan di tanah. Teman-teman sesama buruh angkut di sana pun lantas membantu Nopen, namun ternyata kakinya Nopen cedera akibat jatuh tadi dan kini ia pun tak bisa lagi berdiri. Saya minta maaf Pak, tolong jangan potong upah teman-teman saya karena ini murni kesalahan saya Pak, ucap Nopen memelas. Ya memang peraturan di pasar itu jika ada salah satu buruh angkut yang tanpa sengaja merusak barang, maka semua buruh angkut akan dipotong upahnya. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Tanya si pemilik toko. Tidak apa-apa Pak, syukurlah kalau tidak kenapa-napa. Yang aku khawatirkan itu bukan masalah barangnya, tapi justru masalah keselamatanmu. Sudah, kamu tidak usah khawatir untuk masalah upah. Walaupun peraturan di sini begitu, tapi aku tidak akan memotong upah kalian. Barang yang sudah rusak itu anggaplah belum menjadi rezekiku. Nopen, dulu aku pun pernah berada di posisimu, ujar si pemilik toko yang bernama Pak Wildan. Nopen pun kala itu menghela nafas lega. Sudah, kamu sementara pulang saja dulu ya, istirahat.
Dan ini upahmu dan sekalian untuk ongkos berobat kakimu, ujar Pak Wildan seraya memberikan uang kepada Nopen. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucap Nopen. Nopen pun lalu bergegas kembali ke rumahnya dengan diantarkan salah seorang temannya. Dan setiba di rumah, Nopen pun langsung disambut hangat oleh sang ibu yang memang sangat menyayangi Nopen. Nopen, apa tidak sebaiknya kamu cari kerja di tempat lain, nak? Jadi buruh angkut itu terlalu beresiko untukmu. Untung saja kamu mengangkut barangnya punya Wildan. Coba kalau punya yang lain, pasti kamu sudah dimaki, ujar ibunya sembari menempelkan daun-daun obat yang baru didedah di api pada kaki Nopen yang bengkak. Ah, pelan-pelan, Mak. Sakit, ringis Nopen. Tiba-tiba di sini ibunya menangis. Maafkan umamu ini ya, Pen. Andai saja kaki Uma tidak begini, mungkin sekarang kamu bisa melanjutkan sekolahmu, isak sang ibu sedih. Uma, jangan bicara seperti itu. Nopen ikhlas membantu Uma bekerja, ucap Nopen ikut sedih kala ia melihat ibunya menangis. Mak, setelah nanti kaki Nopen sembuh, Nopen ingin mencari pekerjaan di tempat lain ya, Mak, ucap Nopen. Dimanapun kamu bekerja, Uma pasti akan selalu mendoakanmu, Pen. Ah, sudahlah, Mak, jangan sedih-sedih lagi. Oh iya, Mak, hari ini Nopen ingin makan sambal ikan asin. Ibunya kala itu tampak menyapu air matanya. Ia pun lalu tersenyum menatap Nopen. Baik, Uma akan membeli ikan asin dulu ya di warung, ujar ibunya. Sang ibu pun mulai beranjak dari duduknya. Ia pun lalu berjalan sambil menyeret kaki kirinya menuju ke arah pintu rumah. Nopen kala itu menatapnya dengan tatapan yang sedih. Maafkan Nopen, Uma. Nopen belum bisa membahagiakan Uma, ucapnya sedih dalam hati. Aroma wangi masakan sang ibu membuat Nopen menelan ludah. Meskipun mereka berdua makan hanya dengan sambal ikan asin, tapi keduanya makan sangat lahap menikmati hidangan sederhana tersebut. Hari-hari pun telah berlalu, keadaan kaki Nopen pun kini sudah jauh lebih baik. Nopen pamit ya, ucap Nopen sembari mencium tangan sang ibu. Semoga kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus ya, dan upahnya juga cocok. Hati-hati di jalan ya, nak. Nopen pun mengangguk, ia tersenyum menatap sang ibu. Nopen pun berjalan ke arah pasar untuk menunggu taksi yang akan membawanya ke arah kecamatan. Dan singkat cerita, setelah 20 menitan, akhirnya Nopen pun tiba di kecamatan. Lalu, ia pun lalu berdiri menatap sebuah bangunan pasar besar yang berada di sana. Semoga di salah satu toko di pasar ini ada yang mencari karyawan, batinnya. Nopen lalu mulai memasuki area pasar dan bertanya pada satu persatu orang-orang di toko-toko tersebut. Namun, belum juga ia temukan toko yang memerlukan karyawan. Karena lelah, akhirnya Nopen pun duduk di salah satu warung dan memesan segelas es teh manis di sana. Sambil menunggu es teh manisnya, Nopen pun kala itu mendengarkan perbincangan para pelanggan lain di warung tersebut yang mengatakan jika ada salah satu keluarga yang mencari tukang bantu-bantu di rumah mereka, tapi keluarga itu hanya mencari anak-anak muda saja. Kau tahu dari mana kalau mereka hanya mencari anak muda saja? Tanya pelanggan lain. Kemarin itu aku sudah ke sana, niatnya untuk melamar pekerjaan. Tapi rupanya yang mereka cari itu hanya anak-anak muda saja. Alasannya biar lebih mudah dan juga tangkas dalam mengerjakan apapun. Karena katanya kalau yang sudah berumur seperti kita ini kerjanya lamban dan banyak sakit-sakitan. Hah? Berumur? Kan kita baru 35 tahunan. Yah, itulah namanya juga uang di tangan mereka. Ya suka-suka mereka lah mencari pembantu yang seperti apa. Perbincangan itu diakhiri gelak tawa keduanya. Nopen pun tersenyum. Ia merasa bahwa ada harapan jika ia mendatangi alamat keluarga itu. Besar kemungkinan dia akan diterima untuk bekerja di sana. Setelah membayar es teh manisnya, Nopen pun langsung menaiki ojek untuk menuju ke alamat rumah yang sebelumnya ia dengar dari cerita kedua orang tadi. Sesampainya di depan rumah itu,
Nopen kala itu sedikit terperangah sebab rumah itu sangat besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Sudah pasti pemiliknya adalah orang kaya, pikir Nopen. Di depan pagar memang terdapat secari kertas bertuliskan ada lowongan pekerjaan, tapi tidak ditulis lowongan seperti apa yang ada di sana. Daripada berlama-lama berdiri di sana, Nopen pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu satpam yang ada di situ. Nopen lalu dibukakan pintu pagar dan langsung diantarkan untuk masuk ke dalam rumah. Kala itu, Nopen pun berdiri saja. Ia pun tak berani untuk duduk di sofa tersebut. Tidak berapa lama, muncullah seorang perempuan yang kira-kira berusia 30 tahunan. Perempuan itu pun lalu tersenyum ramah pada Nopen. "Silakan duduk," ucapnya. "Namamu siapa?" tanya perempuan itu. "Nopen, Bu." Kamu mau melamar kerja?" tanya perempuan itu lagi. "Benar, Bu, benar." "Baik. Boleh aku bertanya sedikit tentang kehidupanmu?" tanya perempuan itu lagi. Nopen pun mengangguk. "Apa kau sudah punya pacar? Atau mungkin istri?" Nopen di sini mengkerutkan alisnya. Meskipun terdengar aneh, namun Nopen tetap menjawab pertanyaan itu. "Belum, Bu. Saya belum punya pacar, apalagi istri. Saya putus sekolah beberapa tahun lalu karena tidak ada biaya. Keinginan saya sebelum saya berpacaran ataupun beristri, terlebih dahulu saya ingin membahagiakan ibu saya." "Bagus," ujar perempuan itu terdengar puas dengan jawaban Nopen. "Kamu diterima bekerja di sini. Tapi semisal kamu dipindahkan ke tempat lain, apa kamu bersedia?" tanya perempuan itu. "Siap, Bu." "Bagus. Kalau begitu besok bawa barang-barangmu ya kemari. Kalau kerja di sini, peraturannya juga tidak boleh pulang pergi. Jadi kamu harus menginap di sini." "Siap, Bu." "Dan satu lagi, ini adalah tentang gaji. Jadi, gaji pertama itu akan diberikan di awal. Lalu gaji kedua dan seterusnya akan diberikan setiap tanggal 5. Bagaimana?" "Siap, Bu." "Siap," ucap Nopen yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Tapi sebagai jaminan untuk engkau tidak kabur dari sini, bisa kau tinggalkan tulisan tanganmu di sini." Nopen pun di sini langsung mengangguk dan menuruti saja. Dalam pikirannya, mungkin saja dengan tulisan itu mereka akan bisa dengan mudah melacak siapa pemiliknya. Karena Nopen pernah menonton film yang seperti itu, hanya ia lupa judulnya. Setelah ia menerima amplop yang berisikan uang gaji pertamanya, Nopen pun lalu berjalan pulang dan ia pun singgah di toko sembako dan membeli berbagai macam kebutuhan ibunya. Ia pun juga membeli makanan enak untuk dirinya dan juga sang ibu. "Ya Allah, Nopen, dapat uang dari mana kamu untuk membeli semua ini, Pen?" tanya sang ibu saat Nopen sudah sampai di rumah. "Aku sudah mendapatkan pekerjaan dan ini aku beli dengan menggunakan uang gaji pertamaku yang mereka bayarkan di awal, Uma." "Loh, baik sekali bosmu itu, Pen," ucap sang ibu. "Iya, Ma, bosku memang baik sekali. Nah, ini sisa uangnya." "Oh, Pen, banyak sekali," ujar sang ibu. "Iya, Uma, gajinya 3 juta. Dan peraturan bekerja, aku harus menginap di sana, Ma. Jadi besok aku akan berangkat. Uma beranikah di sini sendirian?" "Jangan khawatirkan Uma, Pen. Uma baik-baik saja di sini sendirian. Nanti kalau kamu sudah di sana, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan telat makan ya, biar kamu tidak mudah sakit." Nopen pun tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya, setelah melewati perpisahan sementara yang cukup mengharukan, Nopen lalu berjalan untuk mencari taksi. Dan singkatnya, setelah sampai di rumah bosnya itu, Nopen pun langsung disambut baik oleh para satpam yang berjaga. "Oh iya, kemarin aku sampai lupa memperkenalkan diri padamu. Jadi sekarang aku ingin memperkenalkan diriku dan kamu boleh memanggilku Busana." "Oh, baik, Bu, Busana," jawab Nopen yang mulai mengikuti langkah perempuan itu di belakang. "Nopen, hari ini aku akan menjelaskan tentang pekerjaanmu. Jadi kamu itu akan ditempatkan di tempat lain. Tugasmu hanya untuk menjaga ayahku saja." "Ayahnya ibu?" "Iya, ayahku sakit. Dan sakitnya itu tidak biasa, Pen. Kata orang-orang, beliau itu terkena santet.
Setiap detik hidupnya sangat berharga. Makanya kami melakukan apapun agar beliau tetap hidup. Nopen yang sangat menyayangi ibunya itu pun jadi ikut terbawa perasaan haru kala mendengar cerita dari Busana. Aku akan mengantarmu ke sana hari ini. Bagaimana? Kamu bersedia kan? Tanya Busana sambil menatap Nopen. Nopen pun lalu mengangguk. Sekitar pukul 1 siang, mereka pun lalu berangkat untuk menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Busana. Sepanjang perjalanan, hanya terlihat pepohonan yang menjulang tinggi, jalanan ke sana pun tidak beraspal. Hanyalah berupa tanah kuning yang membentang. Sekitar pukul 4 sore, mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah kayu dengan halaman yang terlihat cukup luas. Di sisi kanan dan kiri rumah itu banyak sekali terdapat pohon cabai dan juga pohon tomat. Nopen pun lalu membawa tas yang berisi barang-barangnya mengikuti Busana. Busana terlihat mencium tangan seorang wanita tua yang baru saja keluar dari dalam rumah. Nopen, perkenalkan ini ibuku. Dan beliaulah yang akan menjelaskan untuk semua tugasmu selama berada di sini ya, ujar Busana sambil tersenyum. Berbeda dengan Busana yang memang sangat ramah dan baik, wanita setengah baya yang merupakan ibunda dari Busana tersebut terlihat dingin dan acuh padanya. Nopen lalu diantarkan masuk ke dalam rumah dan diberikan sebuah kamar untuk tempatnya tidur selama bekerja di sana. Dan saat Nopen mulai membuka jendela kamar itu, terlihatlah Busana dan ibunya sedang berbincang-bincang. Wajah keduanya kala itu terlihat cukup serius. Namun sayang, Nopen di sini tak bisa mendengar apa isi obrolan serius bosnya tersebut. Nopen pun lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis itu. Ia merasakan punggungnya terasa sakit setelah berjam-jam duduk di dalam mobil. Dan baru saja saat akan terlelap, tiba-tiba Nopen mendengar suara rangan dari sebelah kamarnya. Bergegas ia duduk dan mencoba mendengarkan suara itu dengan lebih seksama. Suasana deru mesin kendaraan yang terdengar meninggalkan halaman rumah itu. Saat Nopen berdiri dan menatap ke arah jendela, terlihat mobil Busana sudah pergi dari sana. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan di pintu kamar itu membuat Nopen terkejut. Sudah selesai menyusun barang-barangmu? Tanya wanita parubaya itu. Sudah bu, jawab Nopen sedikit gugup. Kalau begitu, mari ikut saya. Nopen lalu menuruti saja tanpa bertanya apapun. Hening, hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan sebuah lantai papan yang berderit kala diinjak. Hanya itu yang terdengar. Wanita parubaya tersebut lalu mengeluarkan kunci dari genggamannya dan kemudian membuka gembok-gembok yang terpasang di pintu kamar. Entah kamar itu apa. Nopen pun tak mengetahuinya, dan saat pintu mulai terbuka, aroma busuk menyengat langsung tercium. Otomatis Nopen pun langsung menutup hidungnya rapat-rapat. Ruangan itu gelap. Tak ada satupun cahaya yang masuk. Sebelum kau masuk, oleskan ini di seluruh tubuhmu dan pakailah kain hitam ini, ujar wanita parubaya yang bernama Buati. Lagi-lagi Nopen hanya menurut saja dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Buati. Dan saat mereka sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, barulah sebuah lampu pelita dinyalakan oleh Buati. Dengan kondisi penerangan yang remang-remang itu, Nopen melihat sesosok tubuh terbujur di dipan bambu yang beralaskan daun pisang. Ini adalah suami saya, potong Buati sebelum sempat Nopen menyelesaikan ucapannya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu? Kau tak perlu bertanya, karena aku sudah pasti akan memberitahumu. Nopen merasa kikuk dengan jawaban itu. Ia kemudian diam menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Setiap sore, sebelum patiling berbunyi, kau sudah harus menggantikan daun pisang yang digunakan sebagai alas suamiku ini. Setelah selesai, balurkan ramuan ini pada mata luka di sekujur tubuhnya. Dan ingat, kau harus sudah menyelesaikan tugasmu sebelum suara patiling terdengar. Karena jika suara patiling itu terdengar, maka orang-orang itu mulai mengirimkan santet pada suamiku. Keadaan suamiku akan semakin parah dan bisa saja ia mati. Dan satu lagi,
Jangan sekali-kali menghidupkan lampu pelita lebih dari satu. Jangan sesekali melepaskan kain hitam yang mengelilingi ruangan ini. Dan jangan lupa, lakukan seperti apa yang tadi kusuruh saat kau akan masuk ke ruangan ini, ujar Buati. Nopen pun lalu mengangguk. Ia tak berani bertanya apapun lagi. Kau paham? Atau mungkin ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Buati. Maaf Bu, kalau saya lancang. Tapi kalau boleh tahu, suami ibu ini terkena jenis santet seperti apa? Buati menghela napas panjang. Kurasa tak ada lagi yang ingin kau tanyakan. Jadi, mulailah lakukan tugasmu seperti yang sudah kuajarkan tadi, ujar Buati menutup pembicaraan. Nopen pun mulai melakukan tugasnya. Meskipun badan lelaki tua yang terbaring itu mengeluarkan bau yang membuatnya mual, namun karena tuntutan pekerjaan, Nopen harus tetap menahannya dan bersikap seolah-olah tak mencium apa-apa. Perlahan, Nopen mengganti alas dari daun pisang itu, dan setelah selesai, barulah ia membalurkan ramuan yang entah terbuat dari apa ke tubuh si lelaki tua. Bau ramuan itu wangi hingga mampu menutupi bau busuk yang ada di ruangan tersebut. Cepat, sebentar lagi patiling akan berbunyi. Bawa keluar daun pisang itu dan kuburkan di halaman belakang, perintah Buati. Nopen pun lalu bergegas melakukan tugasnya. Lalu mereka keluar dari ruangan tersebut. Ruangan itu pun kembali dikunci dengan gembok yang berlapis-lapis. Nopen berjalan ke halaman belakang sembari membawa cangkul yang tadi tergeletak di dekat pintu rumah. Sebelum menggubur daun pisang itu, Nopen yang didorong rasa penasaran lantas kembali membuka daun-daun pisang tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat ia melihat darah, nanah, dan sisa daging yang terlihat menempel di daun pisang. Nopen tak kuasa menahan mual pada perutnya yang terasa sangat-sangat mual. Pantas saja terdengar bunyi-bunyi saat aku menarik daun pisang tadi. Ternyata dagingnya pun ikut terkelupas. Batin Nopen bergidik. Di malam harinya, Nopen pun disuruh makan oleh Buati. Namun Nopen yang masih teringat akan daun pisang tadi lantas menolaknya dengan halus. Akhirnya ia pun harus tidur dalam keadaan perut yang keroncongan. Pagi pun menjelang. Selamat pagi Bu, apakah ada sesuatu yang bisa saya kerjakan? Tanya Nopen. Tidak ada. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat tugasmu sore nanti. Jangan sampai telat, ujar Buati. Baik Bu, baik. Nopen masih belum bisa makan. Meskipun kala itu perutnya sudah terasa sangat lapar, akhirnya daripada ia berdiam diri yang hanya akan membuatnya semakin teringat akan daun pisang itu, ia pun lantas keluar rumah dan mulai menyapu halaman rumah. Ia pun juga mulai merapikan tanaman-tanaman yang ada dan membersihkan sisa-sisa pohon pisang yang sudah ditebang. Dan sekitar pukul 1 siang, Busana pun datang bersama seorang laki-laki tua. Nopen yang menatap dari balik jendela kamar terlihat penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka berbicara di bangku panjang yang berada di depan rumah, dan tentu saja Nopen kala itu tidak bisa mendengarkan obrolan mereka. Nopen melihat Buati membuka lengan bajunya dan memperlihatkan sesuatu pada si lelaki tua yang datang bersama dengan Busana. Lelaki tua itu pun mengangguk dan memberikan sebuah botol kecil padanya. Dan rasa penasaran Nopen semakin menjadi kala si lelaki tua tersebut masuk ke dalam kamarnya. Senyum aneh di bibir keriputnya serta tatapan tajamnya pada Nopen tentu saja membuat Nopen merasa tidak nyaman. Terlebih, laki tua itu mengatakan dia cocok pada Buati yang kala itu berdiri di sampingnya dan juga sedang dalam keadaan berdiri menatap ke arah Nopen. Iya, dia sangat cocok bekerja di sini. Bukan hanya muda, tapi dia sopan santun dan cepat paham akan tugasnya. Bukan begitu, Mah? Ujar Busana dengan senyum khasnya. Keadaan yang semula tegang diselimuti keanehan kini kembali normal lagi. Ben, kau belum makan dari semalam? Tanya Busana di depan pintu kamar. Nopen dapat menangkap gelagat wanita itu yang seakan enggan untuk masuk ke dalam kamarnya. Kebetulan saya belum lapar, Bu. Jangan begitu, Pen. Kamu itu di sini kerja, jadi kamu harus makan agar punya tenaga untuk bekerja. Nopen pun lalu mengangguk, ia pun tersenyum.
Nanti kita makan sama-sama ya, ujar Busana lagi. Busana dan Buati terlihat asik di dapur, sementara si lelaki tua yang entah siapa namanya itu tengah duduk santai di depan rumah dengan ditemani secangkir kopi. Hari itu, Nopen akan memulai tugasnya. Sebelum masuk ke dalam ruangan tempat ayahnya Busana berada, Nopen pun terlebih dahulu melakukan hal yang sama seperti kemarin. Saat ruangan ditutup, Nopen tak lagi bisa melihat apa-apa. Di sana benar-benar gelap. Lekas-lekas Nopen pun menyalakan lampu pelita di ruangan tersebut, dan dengan cahaya merah remang-remang tersebut, Nopen segera memulai pekerjaannya. Perlahan-lahan, Nopen mengangkat tubuh ayahnya Busana untuk mengganti daun pisang yang sudah kotor dengan yang baru. Dan saat sedang fokus melakukan pekerjaannya, tiba-tiba Nopen pun dikagetkan dengan sebuah suara bisikan yang menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. "Pak, Bapak ngomong sama saya?" tanya Nopen memastikan. Tapi hening, tak ada jawaban. Dirasa jika itu hanya perasaannya saja, Nopen pun kembali melanjutkan pekerjaan yang sudah hampir selesai. Ketika ia mulai membalurkan ramuan itu ke tubuh ayahnya Busana, lagi-lagi di sini Nopen mendengar suara bisikan. Namun kali ini ia sangat yakin kalau bisikan itu bukan berasal dari ayahnya Busana. Lantas dari siapa? Tak mau berpikir macam-macam, Nopen pun lalu bergegas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah keluar dari ruangan itu, Nopen pun langsung menarik nafas lega. Berada di ruangan itu benar-benar membuatnya ketakutan. Terlebih lagi pencahayaan di ruangan tersebut yang sangat minim. Nopen pun lalu berjalan ke halaman belakang dengan membawa daun pisang dan juga cangkul. Kali ini Nopen langsung menguburkan daun pisang itu tanpa mau membukanya lagi. Setelahnya, Nopen pun lalu mandi dan mencuci tangannya yang seolah masih tercium bau busuk. Setelah selesai, Nopen pun lalu beranjak ke arah meja makan. Masakan yang tersaji di meja makan itu tampak lezat, namun Nopen tak berani duduk semeja dengan bosnya tersebut. Ya, ia takut disebut tak sopan sebab makan bersama dengan majikan. "Mau kemana, Pen? Ayo duduk di sini, kita makan sama-sama ya," ujar Busana. Akhirnya Nopen pun duduk di salah satu kursi di dekat Busana. "Maaf ya, Bu." "Maaf untuk apa?" "Karena tidak seharusnya saya yang hanya pekerja ini duduk bersama Ibu." "Astaga Nopen, kamu itu di sini untuk membantu kami. Lagi pula di keluarga kami tidak ada batasan aneh seperti pekerja harus makan di bawah ataupun makan makanan sisa majikan. Tidak ada, Pen. Kita sudah menganggap kamu itu sebagai keluarga di sini." Nopen pun lalu tertunduk. "Sudah ya, jangan lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu lagi. Kamu mau makan apa saja yang ada di rumah ini bebas. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu juga. Jangan takut kami akan marah, karena kami tidak akan memarahimu hanya karena hal-hal kecil seperti itu." "Terima kasih, Bu. Terima kasih," ucap Nopen terharu sebab majikannya itu rupanya adalah orang yang sangat baik. Tapi aneh, kenapa orang-orang baik seperti mereka ini justru terkena santet? Batin Nopen saat ia berada di dalam kamarnya malam itu. Setelah lama memikirkan bermacam-macam hal, akhirnya Nopen pun tertidur. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Malam ini Nopen mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia bermimpi berada di suatu ruangan gelap dan ada seseorang di sana bersamanya. Ketika ia terbangun, keringat pun kala itu sudah membasahi tubuhnya. Nafasnya terasa sesak, dadanya tiba-tiba nyeri tak tertahan. Nopen pun sampai-sampai memukul-mukul dadanya berulang, berharap rasa nyeri itu berhenti. Setelah beberapa saat, nyeri di dadanya pun mulai berkurang, nafasnya pun kembali normal. "Mimpi apa itu tadi? Belum pernah aku merasakan mimpi senyata itu," gumamnya. Di tengah rasa kebingungannya, Nopen mencium aroma wangi yang cukup aneh dari arah luar yang masuk melalui lubang angin di atas pintu kamar. Perlahan-lahan, Nopen pun turun dari tempat tidurnya dan mulai mengendap-endap keluar kamar. Nopen bermaksud untuk mencari sumber bau aneh tersebut. Dan alangkah terkejutnya begitu ia melihat si lelaki tua itu tengah melakukan sesuatu seperti ritual santet.
Tak ingin ketahuan, Nopen pun lalu bergegas untuk kembali ke dalam kamarnya dengan perasaan yang was-was. Suasana semakin terasa lain. Angin dingin yang bercampur aroma aneh menyeruak masuk ke rongga hidungnya membuat Nopen bergidik ngeri. Di keesokan paginya, saat Nopen terbangun, ia melihat Buati, Busana dan juga lelaki tua itu tengah duduk mengobrol sambil sesekali tertawa. Aneh, pikir Nopen. Nopen yang berniat untuk mandi bergegas mengambil handuknya, dan saat ia berada di dalam kamar mandi, Nopen sedikit kaget dengan bintik-bintik merah kecil yang ada di bagian perut hingga ke pinggangnya. Alergiku kambuh lagi mungkin, ujar Nopen. Nopen yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaannya itu lalu dihampiri oleh Busana. Terima kasih ya Pen, ucapnya sambil tersenyum. Nopen pun lalu mengangguk. Lantas setelahnya Nopen pun masuk ke ruangan di mana ayahnya Busana berada. Ruangan gelap, ngap, dan berbau tidak sedap itu membuat Nopen ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaannya itu. Siapa? Tanya Nopen sambil melihat ke sekeliling. Ning, namun Nopen yakin jika tadi ada seseorang yang memanggil-manggil namanya dari sudut ruangan gelap tersebut. Pergi dari sini, pergi, ujar suara itu lagi yang kini terdengar di kedua telinga Nopen. Orang Nopen memegangi kedua telinganya. Tiba-tiba saja ayahnya Busana mencengkram tangan Nopen, membuat Nopen di sini semakin ketakutan. Tolong Pak, tolong lepaskan tangan saya Pak, ucap Nopen dengan suara bergetar. Akhirnya tangan Nopen pun dilepaskan dan lelaki parubaya itu kembali tertidur seolah-olah tak terjadi apa-apa. Nopen menelan ludahnya yang mulai terasa keluh. Bergegas ia pun membalurkan ramuan pada luka-luka si lelaki parubaya itu, lalu setelahnya ia pun keluar. Dan saat berada di halaman belakang, Nopen kala itu terlihat memandangi tangannya yang tadi sudah dicengkram oleh ayahnya Busana. Bekas cengkraman itu membiru seperti luka memar. Ada apa Pen? Tanya Busana. Ibu, gak apa-apa Bu, tidak apa-apa, jawab Nopen gelagapan. Selama kau berada di sini, apa kau pernah mengalami sesuatu yang ganjil? Tanya Busana, tapi Nopen terdiam. Pernah Bu, pernah. Tadi malam dan tadi saat saya berada di ruangan ayahnya Ibu, jawab Nopen. Ya, hal seperti itulah yang selalu kami rasakan, Pen. Teror demi teror membuat kami semua ketakutan setiap saat. Tapi kau tenang saja ya. Sebentar lagi kita akan terbebas dari semua ini. Beliau masih melakukan ritual untuk melawan santet dan membebaskan ayahku dari santet itu. Nopen pun terdiam, berarti ritual yang semalam ia lihat merupakan ritual pelaksana yang dimaksud oleh Busana. Tinggal beberapa hari lagi Pen, kita semua akan pulang. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kalau nanti ayahku berhasil sembuh, maka gajimu tetap akan kami bayarkan sepenuhnya. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih kami kepadamu, ucap Busana. Nopen pun menjadi sedih sebab pekerjaannya mungkin akan ikut berakhir. Namun ia pun juga senang karena ia tak perlu lagi mengalami hal-hal tak masuk akal ataupun berurusan dengan ruangan pengap gelap tempat ayahnya Busana berada. Di malam itu, setelah makan malam, Nopen yang mulai diserang kantuk pun langsung tertidur. Dan lagi-lagi di alam bawah sadarnya, Nopen pun kembali mengalami kejadian aneh yang berkaitan dengan ruangan gelap dan pengap itu. Pergi dari sini, pergi, teriak makhluk penyeramkan itu. Ya, makhluk itu memiliki mulut yang memanjang dari dahi hingga ke dagu. Giginya tajam dan tak beraturan. Matanya putih berada di kiri kanan mulutnya. Makhluk itu tak memiliki hidung, hanya mulutnya yang membentang dari dahi hingga ke dagu yang terlihat sangat menyeramkan. Nopen pun kembali terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya serta nafas yang sesak dan dada yang terasa nyeri. Nopen pun lalu meringis, memukul-mukul dadanya berharap rasa nyeri itu menghilang seperti malam sebelumnya. Setelah keadaan kembali normal, Nopen pun kembali mencium aroma aneh. Kali ini, ia tak berniat untuk mengeceknya karena Nopen tahu bahwa si lelaki tua itu mungkin sedang melakukan ritual.
Dan saat akan beranjak kembali tidur, Nopen tiba-tiba merasakan jika bagian perut hingga ke pinggang terasa gatal. Nopen yang menganggap jika itu hanyalah gatal-gatal akibat alerginya yang kambuh lantas menggaruknya, namun ia merasakan sensasi aneh pada ujung jarinya saat ia menggaruk gatal tersebut. Ya, Nopen lalu membuka baju untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada perutnya. Dan alangkah terkejutnya Nopen kala ia melihat bintik-bintik merah kecil sebelumnya itu kini sudah berubah menjadi koreng yang bernanah. Hah, apa ini? Apa jangan-jangan aku sudah terkena tai bubut? Tapi aku tak menyadarinya. Gumam Nopen was-was takut kalau dugaannya benar. Nopen tak bisa tidur disebabkan rasa gatal yang teramat sangat pada koreng tersebut. Alhasil Nopen pun terjaga hingga pagi hari. Bu, bolehkah saya meminta obat gatal? Tanya Nopen pada Busana. Ah, sebentar ya. Nah, ini obatnya. Memangnya kamu kenapa? Tanya Busana. Sepertinya saya terkena tai dari burung bubut, Bu, jawab Nopen. Oh ya sudah, kamu minum dulu obatnya ya. Lain kali lebih hati-hati lagi ya, Pen. Ya Bu, terima kasih. Setelah makan dan lalu meminum obat, Nopen pun kembali masuk ke dalam kamar untuk tiduran sebentar karena memang matanya mengantuk sekali sebab semalam ia tak bisa tidur. Namun meskipun di siang hari, mimpi aneh itu lagi-lagi muncul dan membuat Nopen terbangun dengan rasa nyeri di dada yang teramat sangat. Nopen mengusap-usap kedua matanya, lalu pergi beranjak ke dapur untuk sekedar membuat kopi sebagai penahan kantuk. Nopen tak tahan jika harus tidur dan akan mengalami mimpi aneh serta nyeri dada yang sama secara berulang. Akhirnya Nopen pun memutuskan untuk sementara waktu tidak tidur terlebih dahulu. Saat melakukan pekerjaannya itu, Nopen pun kembali mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk pergi. Dan kali ini, Nopen yang sudah terbawa emosi pun langsung mencari si pemilik suara dengan bermodalkan lampu pelita di tangannya. "Keluar kau," ujar Nopen sambil berbisik. "Pergi dari sini, pergi dari sini." Ush. Lampu pelita di tangan Nopen mendadak mati. Ia gelagapan di dalam gelap mencoba mencari korek untuk menghidupkannya kembali lampu pelitanya. Cekrek. Ketika korek menyala, Nopen terlonjak kaget kala ia melihat sosok yang hadir di mimpinya kini nyata berada di hadapannya. Nopen pun terjatuh dan menimpa sesuatu di belakangnya, ember air. Ya, ember air itu pun pecah hingga membuat airnya menyebar kemana-mana. Nopen yang ketakutan itu pun lantas berniat keluar dan tak menyelesaikan tugasnya. Setelah berada di luar, ia pun lantas mengunci pintu ruangan itu dan menyembunyikan kuncinya di dalam pot bunga. Nopen ngos-ngosan, seluruh tubuhnya masih merinding. Sosok apa itu? Apa itu sosok jin santet? Batin Nopen, entah. Kini Nopen benar-benar takut. Ia pun tak bisa lagi berpikir apa-apa sekarang selain pergi dari tempat itu. "Maaf Bu, rasanya saya sudah tak kuat lagi dengan teror di rumah ini. Saya ingin pulang Bu," ucap Nopen pada Busana yang kala itu sedang duduk-duduk menikmati teh hangat. "Kau tahu kenapa aku berada di sini, Pen?" Nopen pun menggeleng. "Aku di sini untuk menghindari teror di rumahku, Pen. Karena aku pun mengalami teror yang sama denganmu. Setiap malam, setiap saat. Makanya beliau masih mengusahakan ritual itu, Pen. Ritual yang akan membebaskan kita dari semua teror ini. Dan kau sudah terlibat di dalamnya, Pen. Walau kau sudah pergi dari sini, kau tetap akan mengalami teror yang sama. Bahkan mungkin bisa jauh lebih parah." Nopen mengusap wajahnya. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. Ia tak menyangka jika niatannya untuk bekerja justru malah terlibat dengan dunia santet. "Bertahanlah sehari lagi, Pen. Bertahanlah di sini untuk kebaikanmu juga," bujuk Busana yang akhirnya terpaksa dituruti oleh Nopen. Malam itu, Nopen pun berusaha untuk tetap terus terjaga. Meskipun matanya sudah sangat mengantuk sekali, ia meminum bergelas-gelas kopi untuk mencoba menahan kantuknya agar ia tidak tertidur. Suasana malam itu sangat mencekam, sunyi yang terasa aneh. Dan tiba-tiba angin dingin dan aroma bebauan aneh masuk ke dalam kamar melalui lubang angin di atas pintu.
Bau itu membuat Nopen pusing dan perutnya mulai terasa mual. Setelah itu Nopen tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ia pun lalu dibangunkan oleh Busana yang terus-terus saja menggedor-gedor pintu kamarnya. "Pen, tok tok tok, tok tok tok. Pen," panggil Busana berulang kali. Nopen pun terbangun dan ia langsung merasakan ripu di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat. "Kamu siap, Pen? Kita pulang hari ini ya," ujar Busana sambil tersenyum seakan tak peduli dengan keadaan Nopen yang terlihat sangat mengkhawatirkan. Nopen pun di sini merasa lega sebab dia akan pulang hari itu tanpa tahu ada sesuatu yang sangat buruk sedang menimpanya. Ayah dari Busana pun lalu dibawa pulang hari itu juga. Keadaannya pun terlihat jauh lebih baik meskipun borok di sekujur tubuhnya masih menyebarkan bau tak sedap. Janji Busana memang ditepatinya. Gaji Nopen dibayarkan sebanyak beberapa bulan, padahal Nopen hanya bekerja di sana selama beberapa hari saja. Aneh memang, tapi Nopen pun tak memikirkan hal itu. Ia sudah sangat senang sebab mendapat uang sebanyak itu dan ia pun menganggap wajar karena pekerjaannya di sana cukup menakutkan. Namun, hari-hari pun berlalu. Setelah kepulangan Nopen, bukannya keadaannya membaik, kesehatan Nopen justru semakin menurun. Setiap malam ia pun bermimpi aneh dan ia selalu mendapatkan teror tak kasat mata. Akhirnya setelah Nopen menceritakan semuanya pada sang ibu, ibunya pun memanggil seseorang yang bernama Uwasiap. Ya, Uwasiap ini dikenal pandai mengobati penyakit non medis. Dan saat Uwasiap melihat keadaan Nopen, ia pun kala itu terlihat sedih. "Anakmu ini dijadikan sebagai wadah pengganti bagi seseorang yang terkena santet. Bahasa kasarnya, anakmu ini sudah dijadikan tumbal. Dan orang yang bisa melakukan ini adalah orang dengan ilmu tingkat tinggi. Kalau aku tak bisa melakukan hal seperti itu," ujar Uwasiap. "Ya Allah, lalu sekarang bagaimana caranya menyembuhkan anakku?" tanya ibunya Nopen dengan suara bergetar. Uwasiap menggeleng. "Aku minta maaf karena aku tak bisa berbuat apapun. Ibaratnya kita ini berada di jalan buntu yang dikelilingi jurang. Kita hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Semoga ada keajaiban yang terjadi." Mendengar ucapan dari Uwasiap, Nopen dan ibunya menangis sejadi-jadinya. Dan benar saja, sekitar 2 minggu setelahnya, Nopen pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan keadaan tubuh yang membusuk. Saat memandikan jenazahnya pun, orang-orang dibuat muntah sebab daging dan kulitnya menempel di pemandian. Dan tentang keluarga dari Busana, tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Selesai. Wah, kisah yang luar biasa, horornya dapat, dark juga ya. Dan salah satu ciri khas dari Om Ras yang saya suka yaitu kisahnya ini selalu menyentuh hati dan selalu melibatkan emosi antara orang tua dan anak, dan luar biasa kali ini, sangat luar biasa kisahnya. Dan jarang ya, ini baru tahu saya nih jika santet itu bisa ada wadah pengganti ya. Jadi Nopen di sini ternyata dijadikan sebagai wadah pengganti atau bisa dibilang tumbal dari santet yang sudah diderita oleh sang ayah. Dan ini menjadi pelajaran sekali ya buat kita semua, bahwasanya dalam mencari pekerjaan, sebutuh apapun kita akan pekerjaan atau keuangan, kita harus bisa lagi memilih-milih pekerjaan. Dan kalau dulu sih orang tua saya pernah bilang ya, pernah berpesan bahwa sesuatu yang terlihat aneh ya sudah jangan dilakukan. Apalagi tadi Nopen harus mengurus merawat orang tua yang kamarnya digembok dikunci di dalam sebuah rumah di tengah hutan ya malah, dan keadaannya sangat memprihatinkan intinya sih. Tapi terlepas dari itu semua, Nopen ini anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan apalagi Nopen pada akhirnya harus meninggal dunia, insya Allah mati syahid ya, karena dia sakit dalam memperjuangkan nasib keluarganya, terutama untuk ibu kandungnya sendiri, untuk keberlangsungan hidup dia dan ibu kandungnya. Jadi
Luar biasa, semoga Nopen tenang di alam sana ya. Jadi kisah ini kisah nyata yang ditulis oleh Om Ras. Dan sekali lagi semoga bisa menghibur para teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari ILO Extreme. Dan kami juga mencoba memvariasikan ya di setiap konten-konten kami, tidak melulu pesugihan. Jadi kita selang-seling ya, pesugihan, santet, rumah angker, intinya, dan juga dari berbagai macam genre horor ya. Jadi intinya untuk memanjakan telinga para pendengar semua, dan semoga suka. Buat yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, dan atau hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, silakan apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami ini bisa dikirimkan dengan nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Dan buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami mohon harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan dulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.